begitu besar teriakan dunia kampus dan begitu berbahaya sebetulnya gerakan anak muda ini. Sebahaya kalau Amerika main-main dengan para mahasiswa hari ini. Dan hari ini sebetulnya Amerika dalam bahaya besar menghadapi para pemudanya. Per hari ini pembantaian di Rafah khususnya masih terus berlangsung. Jika di negeri ini hanya bahan rempah-rempah yang menjadi persoalan, tapi di sana nyawa dari mulai anak-anak sampai orang tua pun ikut terseret dalam aksi kebengisan Israel yang hari ini sungguh sangat biadab. Masih hangat isu tentang bagaimana mahasiswa bergerak di seluruh dunia untuk bela Palestina. Bahkan mereka berani mengambil resiko untuk dipecat, untuk diskors. Dan ternyata didukung oleh para dosen dan guru besarnya. Tapi sejauh ini begitu besar teriakan dunia kampus dan begitu berbahaya sebetulnya gerakan anak muda ini. Sebahaya kalau Amerika main-main dengan para mahasiswa hari ini. Karena pada tahun 1964, gelombang anti perang terhadap Vietnam di Amerika menggoncang Amerika pada saat itu. Ketika Amerika masuk menjadi bagian daripada yang menggerakkan senjata dan militer ke Vietnam. Dan hari ini sebetulnya Amerika dalam bahaya besar menghadapi para pemudanya. Sebab isu yang mereka hadapi jauh di atas Vietnam. Dan manusia yang dihadapi sekarang per hari ini, pembantaian di Rafah khususnya masih terus berlangsung. Seakan-akan perkataan para pemuda sebagai agent of moral army, begitu barangkali Harrison Ford menyebutnya. Mereka adalah para agen-agen tentara moral di muka bumi ini yang sedang diabaikan. Nah, bersama saya pada malam hari ini adalah juga para agen-agen tentara moral Indonesia yang pada dasarnya sudah mendapatkan dasar ideologi baik sebagai Muslim yang kami undang pada malam hari ini dan bangsa Indonesia dengan ideologi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bersama saya para pemuda-pemuda berwawasan dan pemberani, insya Allah akan ikut menggoncang atmosfer Indonesia dan mudah-mudahan bisa menjadi yang terdepan dalam gerakan moral ini. Ya, ada Yasyakur Rizkullah dari LDK Salim UNJ sebagai ketua umum ya. Nanti perkenalkan lebih lanjut semesternya dan statusnya. Kemudian ada Sarlin Wagola, Presiden BEM UMJ. Tadi UNJ, sekarang UMJ, Muhammadiyah Jakarta. Dan kita undang kembali Muhammad Abid Al-Akbar dari BEM UIN, Syarif Hidayatullah. Langsung saja saya mau dengar nih narasi-narasi ideologisnya. Tentu dong Amerika memang disorot karena memang epicentrum ada di sana selain perusaknya dan gerakan moral para mahasiswanya. Tapi bukan berarti kemudian pemuda Indonesia nggak menyalah. Hanya liputan yang kurang. Saya yakin setelah ini, setelah para pemuda yang malam hari ini kita undang berbicara, gelombang ini pun akan semakin besar. Takbir dulu semuanya, Allahu Akbar. Bangkit pemuda Indonesia, Allahu Akbar. Bangkit mahasiswa Indonesia, Allahu Akbar.
Ya, saya mulai dari sebelah kanan saya. Ya, Sarlin Wagola, Presiden BEM UMJ. Silakan. Siap. Terima kasih Ustadz untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saking semangatnya jadi lupa juga mic-nya berpindah tangan. Ya, sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Sarlin Wagola selaku Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan untuk semester saya masih aktif berkuliah. Ya. Dan juga yang saya banggakan teman-teman di sebelah kanan saya yang juga teman-teman seperjuangan. Ketika kita berbicara soal ideologi, bagi saya hal yang paling penting dan fundamental sebagai seorang muslim adalah akidah, tentunya yang membawa langkah kaki saya untuk hadir dalam undangan pada malam hari ini. Lewat keresahan yang kita sama-sama ketahui bahwasanya penindasan, kebengisan dari kebiadaban Israel membuat mata di seluruh dunia terbuka. Bahwasanya nyawa tidak lagi berharga di sana. Jika di negeri ini hanya bahan rempah-rempah yang menjadi persoalan, tapi di sana nyawa dari mulai anak-anak sampai orang tua pun ikut terseret dalam aksi kebengisan Israel yang hari ini sungguh sangat biadab. Sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, tentu kami selalu disuguhkan dengan nilai-nilai moral dan akidah. Dan bagi saya, diskusi pada malam hari ini tentu akan memantik satu semangat yang pernah digaungkan oleh Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahwa kemuliaan peradaban Islam harusnya mulai hari ini lewat generasi-generasi muda, lewat mahasiswa-mahasiswa yang dilabelkan sebagai agen perubahan, sebagai agen of control yang tidak hanya selesai dalam isu-isu lokal, melainkan isu-isu nasional yang hari ini patut kita soroti, sebab inilah yang akan mengantarkan kita, saya, dan keluarga saya ke depannya kepada kemuliaan peradaban yang sesungguhnya adalah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir itu, Ustaz. Bagi mahasiswa Muhammadiyah kemarin sudah bergerak, ya. Apa sih makna daripada kebangkitan kampus-kampus Muhammadiyah kemarin, terutama dari sisi sudut pandang mahasiswanya? Ya, jujur, ketika kita melihat fakta kemarin mulai digagas oleh forum-forum rektor Muhammadiyah se-Indonesia yang terdiri dari 172 kampus, membuka mata mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah bahwasanya peran penting dalam menyoroti isu nasional khususnya dalam problem Palestina hari ini, maka perlu hadir stakeholder pimpinan kampus untuk membangkitkan semangat mahasiswa yang hari ini mulai terdistorsi dengan segala bentuk makanan-makanan yang disuguhkan lewat media-media, lewat isu-isu yang hanya sebatas pada problem-problem personal. Sehingga aksi yang diadakan tanggal 7 kemarin, yang digelorakan di seluruh kampus perguruan tinggi Muhammadiyah, membuka mata bahwasanya hari ini mahasiswa dan pimpinan kampus dan perguruan tinggi Muhammadiyah secara institusi harus mampu untuk menyuarakan, sebab Muhammadiyah adalah bagian daripada Indonesia dan Indonesia adalah bagian daripada dengan status mayoritas muslim terbanyak di dunia. Baik, terima kasih dari Sarlin Wagola. Sekarang saya ke Yasyakur dari UMJ. Kemarin baru bergerak juga ya. Cik, iya, Zat. Coba saya mau dengar narasi ideologis UMJ terkait bela Palestinanya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miris rasanya
Palestina ini sudah 76 tahun kalau nggak salah. Ya, ditindas, dijajah. Menurut saya yang perlu kita yakini adalah kita yakin bersama bahwasannya jelas di agama kita bersama Islam bahwa Palestina adalah sebuah negara, bahwa Palestina milik Palestina. Tidak ada kata Israel. Palestina ya Palestina. Kalau kita sudah yakin, maka harusnya yang menjadi prioritas utama kita adalah kemerdekaan Palestina. Maka sudah jelas sebagai mahasiswa yang gerak-geriknya dilihat, yang ucapannya harus terus berisik, apalagi soal isu kepalestinaan. Maka resah yang muncul dari titik terdalam gitu. Bukan hanya saya sendiri, tapi teman-teman, kolega-kolega di Universitas Negeri Jakarta yang masih memiliki akidah yang kuat, ya harusnya kita sama-sama menyuarakan tentang kepalestinaan ini. Bisa dibayangkan 76 tahun ditindas, dipenjara di tembok, tidak bisa keluar. Tapi justru kita masih banyak lupa dengan mereka. Maka ideologinya adalah ideologi yang sangat kuat tentang persaudaraan dibalut dengan agama Islam. Itu mungkin Set. Baik, terima kasih. Nanti saya akan coba gali lagi lebih dalam ya. Ke Abid, ya, narasi ideologi pemuda Indonesia yang kalian wakili pada malam hari ini dalam bela Palestina, sebetulnya apa sih yang ada dalam jiwa kalian? Terima kasih sebelumnya Ustadz Bahjar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Muhammad Abid Al-Akbar, Ketua BEM UIN Jakarta. Tadi singgung oleh beliau disuruh sebut status katanya. Status saya sebagai mahasiswa gitu. Iya. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah mungkin kita mulai dari kata mengapa gitu. Mengapa kita harus memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Sesederhana, mengapa kita perlu menyebarkan konten-konten sebisa kita di media sosial tentang kepalestinaan? Karena barangkali itu yang akan membawa kita ke surga nantinya, amin. Lantas pertanyaannya mengapa? Sesederhana menurut saya, karena kita adalah manusia. Belum berangkat apakah kita muslim atau bukan, sebagai bangsa Palestina atau bukan, tapi sesederhana kita adalah manusia. Sehingga ketika manusia lain direnggut nyawanya semena-mena gitu, dengan kacau balau, dengan semau mereka, maka seharusnya kita prihatin karena kita adalah manusia. Jadi kita harus berangkat dari itu. Yang kedua, perihal problem kemerdekaan Palestina yang cukup rumit dan juga memberikan beban kepada mereka yang tinggal di Palestina. Saya selaku mahasiswa Muslim di Indonesia memiliki pandangan bahwa kita harus hadir dalam panggung global gitu. Kenapa? Karena kita adalah negara yang dimayoritasi Muslim terbesar di dunia gitu. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa data terbaru kita tergeser oleh Pakistan, tapi saya kira tetap kita memiliki kultur, budaya, keagamaan Islam yang cukup kuat gitu, di Asia Tenggara. Maka dari itu kita harusnya memiliki beban moral bahwa lantas apa peran Indonesia ketika mereka dimayoritasi dengan Muslim terbesar,
tapi tidak mampu betul-betul mendukung kemerdekaan Palestina. Lantas kita mau jawab apa gitu? Maka sesederhana, kalau kita merujuk kembali kepada sejarah kita, 10 tahun pasca Indonesia merdeka, 1955, ada yang nama Konferensi Asia Afrika gitu. Padahal Indonesia di situ baru merdeka 10 tahun, tapi mampu mengumpulkan negara-negara kecil untuk menyuarakan bahwa kita menolak tentang penjajahan, kita menolak tentang hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan. Itu Indonesia yang baru 10 tahun. Apa kabar Indonesia yang sudah 70 berapa tahun sekarang? Saya lupa juga. 78 tahun. Kemana suara Indonesia itu yang hadir dalam panggung global gitu. Sehingga saya bercita-cita gitu, bahwasanya kita harus hadir dalam panggung global, menjadi leader bagi negara-negara lain untuk menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Terlebih Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Lantas apa yang ingin kita lakukan kepada mereka-mereka yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita? Maka dari itu saatnya kitalah yang memperjuangkan kemerdekaan mereka, dan Indonesia, terlebih teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa, saya kira harus hadir dalam panggung global dan menjadi leader bagi negara-negara lain. Mungkin sedikit pukulan ketika gerakan ini gerakan yang cukup besar gitu, dimulai oleh teman-teman di Amerika 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Bahkan kita memiliki satu privilege gitu. Kita memiliki salah satu keistimewaan. Apa itu? Pemerintah kita mendukung untuk kita sama-sama terlibat dalam kemerdekaan Palestina. Apakah di Amerika itu terjadi? Tidak gitu. Bahkan bakal calon presidennya Jill Stein itu ya. Bakal calon presiden aja bisa ditangkap karena menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Terlebih mahasiswa Yahudi, bahkan di sana mahasiswa ateis, mahasiswa Yahudi gitu. Dituduh, wah Anda anti Yahudi gitu, karena Anda sudah mencaci maki dan menjelekkan teman-teman Israel gitu. Ini mereka ditangkap, ada represivitas, ditangkap, kemudian tidak diberi gelar karena sudah belajar banyak di perkuliahan dan lain sebagainya. Saya kira kita tidak memiliki ancaman-ancaman itu di Indonesia gitu. Lantas apa yang menghalangi kita untuk menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina? Oh, ini bagus. Mungkin itu satu.